Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Puspitasari, jurusan Teknik Informatika, Timik Pranata Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Manajemen Pengetahuan tentang Knowledge Management. Knowledge Management merupakan salah satu bentuk dari strategi dan proses di mana sebuah organisasi mengidentifikasi, melestarikan, dan berbagi pengetahuan dari aset intelektual anggotanya, memori organisasi, dan menghasilkan nilai dirinya untuk kepentingan organisasi. Knowledge management ini terdiri dari dua suku kata, manajemen dan pengetahuan, yang artinya mengelola pengetahuan. Pengetahuan ialah suatu yang diketahui orang pada umumnya yang berasal dari pengalaman sehari-hari kita dapat dari sekolah atau kuliah. Dengan adanya pengetahuan, maka seseorang dapat memutuskan untuk menentukan sesuatu dengan baik. Pengertian knowledge management menurut para ahli ada 29. Pertama, BART. Knowledge management adalah proses penciptaan pengetahuan, validasi, presentasi, distribusi, dan aplikasi. 2. WWW came from Ox. Knowledge management ialah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang digunakan untuk dapat meningkatkan performa seseorang atau organisasi dengan cara mengatur dan menyediakan sumber ilmu yang ada saat ini dan yang akan datang. 3. Nonaka. Knowledge management yaitu keyakinan yang dibenarkan ketika seseorang menciptakan pengetahuan, dia dapat memahami situasi baru dengan memegang keyakinan yang dibenarkan dan beralih padanya. Tindakan menciptakan makna. 4. Javerspa and McKee. Knowledge adalah ciptaan pengetahuan baru, berbagi dan difusi pengetahuan serta banyak alat dan metode untuk mempromosikannya. Tekster. Knowledge management yakni pengalaman, keahlian, interpretasi, dan intuisi. 6. Gupta. Knowledge management adalah proses yang membantu organisasi menemukan, memilih, menyebarkan, dan mentransfer informasi dan keahlian penting yang diperlukan untuk kegiatan seperti pemecahan masalah, pembelajaran dinamis, pemecahan strategis, dan pengambilan keputusan juga. 7. L. Gregory Winnick. Knowledge management yakni serangkaian kegiatan dalam sebuah organisasi yang terfokus untuk bisa mendapatkan pengetahuan dari pengalaman sendiri dan pengalaman organisasi lain, serta mengaplikasikannya pengetahuan tersebut untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi. 8. Element. Knowledge management yaitu sebuah seni untuk mentransformasikan dan aset intelektual menjadi sebuah nilai yang sangat bermanfaat bagi perusahaan dan orang-orang di dalamnya. 9. Tom Davenport. Knowledge management ialah salah satu proses mendapatkan, mendistribusikan, dan secara efektif menggunakan ilmu pengetahuan. 10. America Productivity and Quality Center. Knowledge management yaitu salah satu strategi dan proses identifikasi, penangkapan, dan pengungkapan pengetahuan suatu organisasi. 11.
Jan Allen Lantur. Knowledge management yakni suatu proses sistematik untuk dapat menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaringkan, dan menyajikan pengetahuan dengan cara tertentu, sehingga para pekerja juga akan mampu memanfaatkan dan meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Untuk kemudian ada sebuah proses institusional agar pengetahuan yang diciptakan menjadi ilmu pengetahuan perusahaan. 12. David Gordon. Knowledge management adalah sebuah perasaan manusia untuk melakukan proses berbagi pengetahuan serta belajar dan bekerja sama secara efektif sebagai sebuah proses yang secara mental dapat menyenangkan. 13. CWE. Knowledge management adalah salah satu kegiatan manajemen dalam proses untuk mengungkit tumbuh kembangnya pengetahuan dalam organisasi dengan mengelola pengetahuan untuk bisa meningkatkan daya kompetensi perusahaan melalui perbaikan sebuah proses penciptaan dan penggunaan pengetahuan individual maupun organisasional. 14. Media and order. Knowledge management merupakan salah satu proses menangkap keterampilan organisasi kolektif, tidak peduli dimanapun ilmu pengetahuan yang baik dalam database koran atau di kepala orang, dan kemudian dapat mendistribusikan pengetahuan bahwa dimanapun yang mungkin mengarah pada pencapaian yang terbesar. 15. Carl Davidson and Clifford. Knowledge management yaitu salah satu cara bagaimana organisasi mengelola karyawan mereka, mengidentifikasi ilmu pengetahuan yang dimiliki, menyimpan dan membagikan kepada tim, meningkatkan suatu kualitas dan menilai dari pengetahuan tersebut untuk menghasilkan inovasi berbasis ilmu pengetahuan. 16. Thornley. Knowledge management yakni serangkaian proses untuk dapat menciptakan dan berbagi pengetahuan dari seluruh organisasi untuk dapat mengoptimalkan pencapaian misi dan tujuan organisasi. 17. Brian Burns. Knowledge management merupakan salah satu alat bantu manajemen untuk dapat mendukung suksesnya strategi bisnis perusahaan untuk memaksimalkan capaian kinerja sebuah perusahaan dengan pendekatan sistematik dalam mengelola aset intelektual pada suatu perusahaan dan pengetahuan sehingga perusahaan memiliki competitive advantage. 18. UNDP. Knowledge management itu sebuah program kerja yang dapat menjalankan proses penangkapan, penyimpanan, dan berbagai pengetahuan. Karenanya, kita akan dapat melakukan suatu proses belajar dari pengalaman kerjanya yang digunakan untuk dapat menyongsong masa depannya. 19. Bulk. Knowledge management merupakan salah satu program manajemen untuk mengelola dan menyatukan sekumpulan kegiatan akuisisi, penciptaan, dan juga pembagian pengetahuan. 20. Human and Corporate. Knowledge management yakni suatu disiplin yang dapat menarik peningkatan kinerja individual dan suatu organisasi dengan mengelola dan mengungkit nilai saat ini dan nilai yang akan datang dari pengetahuan. 21. Harvard College.
Knowledge management ialah suatu proses yang sangat terhormat dan terarah dalam mencerna informasi yang telah dimiliki suatu perusahaan dan mencari apa yang dibutuhkan oleh masing-masing individu di dalam perusahaan tersebut untuk kemudian dapat memfasilitasinya agar mudah diakses dan selalu tersedia bila mana dibutuhkan. 22. Delphi. Knowledge management yaitu sebuah praktik dan teknologi untuk memfasilitasi proses pencitraan dan pembagian pengetahuan. 23. Carl Eric Bailey. Knowledge management yakni sebuah seni untuk dapat menciptakan nilai organisasi dari aset intangible yang dimilikinya. 24. Davenport and Posek. Knowledge management merupakan sebuah upaya untuk bisa mencatat pengetahuan eksplisit, faktual, dan pengetahuan taktik yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai objektivitas bisnis. 25. Anderson and Epicurus. Knowledge management yaitu sebuah proses dari pembelajaran orang dalam menggunakan sebuah informasi. 26. Harwick. Knowledge management ialah salah satu sistematis, ekspresif, dan disengaja pembaruan dan penerapan pengetahuan untuk memaksimalkan efektivitas berkaitan dengan pengetahuan organisasi dan aset pengetahuan organisasi mengembalikan kembali. 27. Yugas Malhotra. Knowledge management yakni sebuah proses dalam sebuah organisasi yang merupakan salah satu kombinasi sinergis antara data dan kapasitas pemrosesan sebuah informasi dari teknologi dan kapasitas kreatif dan inovatif pikiran manusia. Atau dengan kata lain, knowledge management yakni sebuah perpaduan antara suatu teknologi dengan pikiran manusia. 28. Wikipedia. Knowledge management ialah berbagai kumpulan perangkat teknik dan strategi untuk mendapatkan, mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. 29. Nonaka and Takeyushi. Knowledge management yaitu salah satu alat manajemen yang membenarkan keyakinan bahwa pengetahuan akan menjadi aset untuk meningkatkan kapasitas suatu organisasi agar mampu bekerja lebih efektif. Manfaat knowledge management ada 4, yaitu pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Ini berarti sangat jelas bahwa keputusan yang akan diambil di atas dasar informasi dan pengalaman yang ditinjau dari berbagai aspek. Misalnya, knowledge sharing yang selalu akan membahas dinamika pasar dan tuntutan kebutuhan para pelanggan membuat perusahaan selalu berorientasi untuk menjual yang disukai dan dibutuhkan pasar. 2. Meningkatkan respon terhadap pelanggan. Orientasi dan respon terhadap para pelanggan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemasaran dan consumer service, namun juga akan menjadi bagian dari seluruh organisasi. 3. Meningkatkan efisiensi cara kerja dan proses. Efisiensi cara kerja dan proses yang akan selalu dievaluasi akan membuat organisasi bisa bekerja dengan lebih cerdas untuk memanfaatkan sumber daya
yang ada dari waktu ke waktu. 4. Meningkatkan jumlah produk atau jasa dan kemampuan berinovasi. Produk dan jasa yang melebihi harapan dari para pelanggan bisa lebih mudah cepat untuk diciptakan. Maka akan timbul sebuah inovasi. Inovasi ini juga tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab sebuah penelitian dan pengembangan, namun semua anggota dalam organisasi. Elemen knowledge management ada 2, ada 3, yaitu people, hal ini berarti knowledge management berasal dari orang. People atau orang merupakan salah satu bentuk dasar untuk dapat membentuk knowledge atau pengetahuan baru. Tanpa orang, ini tidak akan pengetahuan atau knowledge. Teknologi, hal ini bisa merupakan sebuah infrastruktur teknologi yang standar, konsisten, dan bisa diandalkan dalam hal mendukung alat perusahaan. 3. Proses. Hal ini terdiri dari atas menangkap, menyaring, mengesahkan, mentransformasikan, dan dapat menyebarkan pengetahuan ke seluruh perusahaan dilengkapi dengan menjalankan sebuah prosedur dan proses tertentu. Kategori knowledge management. 1. Tax knowledge. Pada dasarnya, tax knowledge ini bersifat personal, dikembangkan melalui pengalaman yang sulit diformulasikan dan dikomunikasikan. Tax knowledge ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk tulisan, melainkan sesuatu yang terdapat dalam pikiran orang yang bekerja dalam suatu organisasi. Ulangi, 1966 menjabarkan secara umum tax knowledge sebagai berikut. Pemahaman dan aplikasi pada pikiran bawah sadar, susah untuk diucapkan, berkembang dari sebuah kejadian langsung dan pengalaman. Berbagi pengetahuan melalui sebuah percakapan berdasarkan pengertiannya, maka tax knowledge ini dapat dikategorikan sebagai personal knowledge atau pengetahuan individu. 2. Explicit knowledge. Explicit knowledge ini juga bersifat formal dan sistematis yang mudah untuk dikomunikasikan dan dibagi. Menurut Polanyi 1966, pada saat tax knowledge bisa juga dikontrol dalam pikiran seseorang. Explicit knowledge justru harus bergantung pada sebuah pemahaman dan aplikasi secara tax. Jadi, semua pengetahuan tersebut berakar dari tax knowledge. Secara umum, explicit knowledge dijabarkan sebagai berikut. Dapat diucapkan secara tepat dan juga resmi, mudah disusun, didokumentasikan, dipindahkan, dibagi, dan juga dikomunikasikan. Penerapannya jauh lebih mudah karena pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau pernyataan yang akan didokumentasikan sehingga setiap karyawan dapat mempelajarinya secara independen. Tujuan knowledge management pertama, penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang sudah terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah menggunakan pengetahuan untuk konteks lainnya, sehingga suatu perusahaan akan menghemat waktu dan biaya. 2. Peningkatan akses pengetahuan. Sumber pengetahuan yang akan diberikan kemudahan
memanfaatkannya, sehingga proses pengetahuan di lingkungan perusahaan ini akan meningkatkan, yang akhirnya proses kreativitas dan sebuah inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. 3. Kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi dalam jangka panjang dan pendek. 4. Peningkatan produktivitas pengetahuan yang sudah ada dan juga dapat digunakan ulang untuk sebuah proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga pada suatu produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Keuntungan knowledge management memiliki nilai sebagai alat untuk manajemen atau saluran komunikasi dengan staf dan administrator melalui standar operasi prosedur. Seluruh para staf dan karyawan akan mengetahui dengan jelas, mencoba memahami tujuan dan sasaran, serta kebijakan suatu perusahaan dan prosedur. Dengan demikian, setiap orang dalam sebuah organisasi akan menerima pesan dengan jelas dari sebuah standar operation prosedur. 2. Standar operation prosedur juga dapat digunakan sebagai salah satu alat atau referensi untuk melakukan pelatihan bagi staf dan karyawan serta untuk para karyawan baru. 3. Standar operation prosedur dapat mengurangi waktu yang sudah terbuang sehingga dapat diharapkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik untuk manajemen maupun bagi staf dan karyawan. Jika tidak ada pekerjaan manual, sehingga jika ada sebuah kesulitan suatu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan harus dicari cara pertama untuk memecahkan atau didiskusikan terlebih dahulu dengan para rekan-rekan dan atasan. Dan ini berarti akan membuang waktu. Lain halnya bila cara solusi yang tersedia dengan cara tertulis, maka pelaksanaannya lebih cepat dan lebih banyak waktu disimpan, dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lain. 4. Dengan bantuan pengawasan yang dilakukan dalam proses kerja, standar operation prosedur dapat juga dilaksanakan lebih konsisten dan memastikan penciptaan produk standar, bahkan jika akan dilakukan oleh orang-orang yang berbeda, akan tidak pada sebuah pelaksanaan waktu yang sama. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata ataupun kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.